Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, Ibu Nur Faiza. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Dan yang kami hormati Ibu Trielis, pengawas pembina SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Kejarlah cita-cita setinggi bintang di langit. Jika kita jatuh di antara bintang-bintang. Ilmu yang sedikit, mari kita luaskan bagaikan samudra. Pena yang sejengkal, mari kita banyakkan sebanyak ranting-ranting yang ada di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda. Nah, Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kembali kita akan mendapatkan pengetahuan yang semuanya kita lakukan di Kompel ini adalah untuk keberpihakan kita kepada murid agar murid bisa selamat dan bahagia. Untuk itu pada siang hari ini Ibu Kepala Sekolah Ibu Nur Faiza akan memberikan sebuah materi, yaitu refleksi pengembangan kompetensi diri. Baik Bapak dan Ibu, kepada Ibu Nur Faiza kami persilakan. Terima kasih Pak Sugi. Izin berdiri Bapak Ibu ya. Selamat siang Bu Tri, terima kasih sudah membersamai kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak James dan Pak Kavian. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Izin Bapak Ibu, kegiatan rutin kita hari ini istimewa karena hari ini Bu Trielis membersamai kita walaupun secara online ya, tapi ini tidak menghambat kita. Kegiatan rutin kita yang setiap hari Senin dilakukan oleh Bapak Ibu dalam rangka belajar hari ini sejalankan dengan kegiatan observasi penilaian kinerja. Kalau hari ini, kemarin minggu-minggu kemarin Bapak Ibu sudah berproses observasi di dalam pembelajaran. Hari ini waktunya kepala sekolah dilakukan observasi kinerja. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita semua dalam kondisi sehat. Izin karena waktu kita cuma 60 menit tapi kita mulainya udah terlambat 15 menit. Jadi nanti kalau kita selesai setengah 4 lebih sedikit, mohon diizinkan ya Bapak Ibu ya. Karena tadi berproses. Kecuali kita time tadi setengah 3. Boleh tak Bapak Ibu? Boleh ya, minta waktunya sedikit. Sholawat beriringan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Trielis, yang saya hormati Pak Sugi, kemudian Bapak dan Ibu guru semuanya serta mahasiswa KM. Hari ini Bu kami libatkan mitra kami yaitu mahasiswa KM yang berbagai dari Umrah, dari Stikes ya, satu lagi dari STT, STIE. Nah seperti itu, jadi kami bermitra dalam kegiatan sekolah. Tapi sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya tadi melihat Bapak Ibu ada yang baru keluar dari kelas, ada yang dari tadi sudah keluar kelas. Jadi mohon izin kita sedikit ice breaking, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh ya? Bapak Ibu keluar dari mejanya, berdiri semuanya. Ayo Bu Ria, yuk kita semangat ya Bu Ria, yuk. Ayo Bu Novi, padahal habis ngajar. Oke, silahkan. Boleh Bang Heri kita coba ice breaking kita, melatih konsentrasi dengan gerakan ram sam sam. Mulai ya, 1, 2, 3. Ikutin gerakannya ya Bapak Ibu ya. Ayo kita semangat. Oke, yuk.
kegiatan kita hari ini adalah saya diobservasi oleh pengawas. Tentang apa, Bu? Refleksi program. Nah, program apa pengembangan kompetensi, Bapak Ibu? Bapak Ibu, pada saat kemarin kita melaksanakan observasi itu kan ada beberapa tahap ya. Boleh di next? Beberapa tahap, tapi sebelum tahap itu kita mulai, kita sepakati kesepakatan Kombel. Ada 4 saja. Kira-kira yang Kak Nopi bisa baca tak Kak Nopi? Nampak tak Kak Nopi? Ada 4 aja Kak Nopi. Kesepakatan Kombel 1. Hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan seksama. 2. Saling menghormati pendapat orang lain. 3. Aktif dalam berdiskusi. 4. Lakukan dengan bahagia. Oke, Bapak Ibu, itu cuma 4 loh Bapak Ibu ya. Boleh direvisi, boleh ditambahkan atau beri masukan. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan dan diberi masukan? Silahkan Bapak Ibu. Lakukan dengan ikhlas. Oh, lakukan ya. Jadi bukan hanya bahagia tapi dengan ikhlas ya, Bu Endang ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan karena ini file yang saya kirim PDF ya, Gary ya. Oh iya, sebetulnya ada file PPT-nya. Tapi sebelum itu saya nak baca pantun, boleh tak Bapak Ibu? Boleh. Ini karena observasi aja nih ada pantunnya. Biasanya tak ada pantun ya Bapak Ibu ya. Belajar dari Bu Endang. Berjalan pagi ke kebun rambutan. Biasanya Ustadz ya yang pakai rambutan ya Bapak Ibu ya. Kali ini pinjam rambutan Ustadz. Pulang membawa buah di tangan. Mari kita lakukan refleksi dan penilaian agar kompetensi guru terus terdepan. Tepuk tangan. Memetik bunga di taman melati, harum semerbak wangi terasa. Observasi jadi langkah pasti untuk tingkatkan mutu dan kinerja. Membahagiakan diri sendiri dengan berpantun itu memberi aura. Jadi ceritanya saya sulit membuat pantun, tapi saya punya cara supaya bisa membuat pantun yang cepat dan benar. Pakai apa Bapak Ibu? Iya, ya betul Bu Endang. Buatkan pantun pembuka tentang ini ya, keluar itu. Nah, ini trik Bapak Ibu, saya buka triknya ya. Ternyata pantun itu bisa dibuat siapa aja. Nak minta Gary, sulit ya Gary ya? Padahal bisa Gary. Oke, next Gary. Oke, Bapak Ibu, ini ada 3 poin di refleksi program pengembangan. Yang pertama itu saya akan mengajak Bapak Ibu bagaimana mendalami apa itu ya? Oh, memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dan pengembangan. Jadi nanti hari ini kita diskusi kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi pada saat observasi di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah refleksi pasca observasi dengan saya, ada yang belum sempat. Itu karena waktu saya yang ya pura-pura sibuk ya, padahal nggak sibuk sih Bapak Ibu. Yang kedua, kepala sekolah akan melibatkan guru dalam memberikan umpan balik, termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan ke guru. Jadi misalkan hari ini Bapak Ibu ada yang melakukan refleksi, saya mohon umpan baliknya selain dari kepala sekolah juga dari Bapak Ibu itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah akan mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktek dan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, apa sih tujuan dari refleksi, apa sih tujuan dari observasi? Ternyata tidak lain tidak bukan adalah untuk menilai diri kita sendiri. Apakah ngajar saya sudah baik, sudah sempurna? Jangankan ngajar, kerja saya. Nah, termasuk hari ini saya dinilai kerjanya. Oh, kepala sekolah ini melaksanakan nggak ya observasi kelas, melaksanakan nggak ya tahapannya? Boleh dilanjutkan? Nah, adapun tujuannya tadi satu, melakukan evaluasi ya Bapak Ibu ya. Tidak ada menyalahkan, tetapi kita melihat pada diri kita sendiri. Di sini observasi memastikan kualitas pembelajaran dan memberikan masukan bagi guru untuk metode mengajar dan manajemen kelas dapat terus ditingkatkan. Itu poinnya. Jadi tidak ada guru yang salah dalam artian oh ngajarnya nggak baik, tidak ada. Tapi ini hanya merefleksi apa yang kira-kira perlu kita tingkatkan, bukan perbaiki ya, tingkatkan. Silakan lanjutkan.
Nih, refleksinya ini tujuannya nih, mengembangkan kompetensi guru untuk melakukan evaluasi efektivitas. Bapak Ibu, yang namanya refleksi itu berbagai macam, tidak ada standar baku. Oh, harus A, B, C, tidak. Versi kita, karena sekarang kurikulum merdeka. Lanjut. Nah, ini tahapan yang kemarin sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Ada yang pra, ada yang observasi, ada yang pasca. Nanti boleh Bapak Ibu salah satu atau salah dua cerita. Boleh dikembalikan di atasnya tadi. Nah, satu poin Bapak Ibu. Refleksi ini mendorong guru untuk introspeksi. Ini bukan kata saya ya, kata kurikulum merdeka, dan memang ini kita sepakati. Memperkuat komitmen dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan merencanakan langkah-langkah lanjutan agar proses pembelajaran di kelas itu semakin berkualitas. Kita tidak lagi cari pembelajaran yang baik, tapi berkualitas. Itu poin kita. Silakan Pak, lanjut. Oh kok Pak Geri ya. Jadi ceritanya kemarin kalau kita mau observasi harusnya pra-observasi ya. Yang sudah melaksanakan cerita itu yang baik dan benar itu Bu Fitri ya Bu Fit ya. Yang lainnya itu sudah setengah benar Bu. Nah, kalau Bu Fitri itu dimulai dari pra-observasi, benar ya Bu Fit? Habis itu saya observasi, habis itu pasca observasinya 2 kali karena observasi pembelajaran dan administrasi. Oke, terima kasih Bu Fit karena ada waktunya. Kemudian kita melakukan observasi dan terakhirnya pasca observasi. Pasca observasinya itu baru bertahap. Ada Pak Eko, ada Pak Afri, ada siapa ya kemarin ya? Oh, Bu Fitri dan seterusnya. Silakan, Giri. Adapun tujuan dan manfaatnya sama Bapak Ibu. Tuh meningkatkan kualitas pengajaran, mengembangkan diri dan meningkatkan interaksi. Poinnya di situ. Pada saat kita mau direfleksi, mau diobservasi itu pasti ada, oh iya ya kekurangan saya apa. Termasuk hari ini saya berdiri di sini, pasti saya nanti minta refleksi Bapak Ibu. Bu, waktunya terlalu panjang atau bertele-tele, saya ngantuk misalkan, itu bisa. Manfaatnya di sini ada strategi pembelajaran itu akan lebih baik. Kemudian pemahaman tentang siswa, guru lebih peka terhadap kebutuhan dan sikap yang positif. Mendorong guru untuk bersikap kreatif dan inovatif. Dan saya sudah menemukan ada beberapa guru yang memang sudah memunculkan kreativitasnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Dan kali ini saya di semester ini paling banyak mengobservasi Mas Sugi, baru 2 aja ya Mas Sugi ya, karena Mas Sugi sibuk, saya lebih sibuk. Kemudian Pak Ustadz 5, sisanya saya observasi. Lanjut. Nah, time-nya kita. Apa yang perlu kita diskusikan ada 3. Yang pertama, kesulitan dalam pengembangan kompetensi. Kemudian saya minta Bapak Ibu memberikan umpan balik, termasuk jenis dan besaran dukungan. Bu, kayaknya Ibu itu bisa bagus loh Bu kalau Ibu modalin Infokus. Nah, itu salah satu dukungannya atau yang lainnya. Bu, kayaknya kita bisa loh Bu kalau Ibu sering adakan pelatihan misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktek. Kebetulan Bapak Ibu, proses yang kita laksanakan ini semuanya menggunakan proses coaching. Jadi saya sudah menjapri Bapak Ibu yang saya observasi, termasuk Mas Sugi juga di japri guru yang diobservasi ya. Tolong kirimkan refleksinya. Nah, di refleksinya itu Bapak Ibu sudah mengenal apa itu coach, apa itu coaching, bagaimana prosesnya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini refleksi. Sekarang saya minta waktu Bapak Ibu, tapi dipandu oleh Mas Sugi ya. Jadi Mas Sugi mohon diajak diskusi kawan tentang refleksi observasi. Ini khusus kawan yang sudah melaksanakan observasi kelas. Nah, di observasi kelas itu kan biasanya ada kegiatan penyampaian tujuan, penggunaan media, kesiapan belajar. Nah, itu nanti bisa digali Mas Sugi melalui diskusi. Silahkan Mas Sugi pimpin. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Bapak dan Ibu, mari tepuk tangan untuk Ibu. Ibu Tri Elis yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya tibalah pada refleksi.
Ibu mohon izin kembali refleksi yang akan kita adakan, refleksi tentang hasil observasi. Jadi Bapak Ibu kan sudah masuk di dalam kelas ya. Jadi boleh nanti masuk berkeliling tuh siapa yang mau menyampaikan refleksinya pada saat saya mengajar. Refleksi apa yang perlu saya sampaikan? Silakan. Oke, jadi Bapak dan Ibu, refleksi terhadap diri kita sendiri saat kita melaksanakan pembelajaran. Nah, yang paling seru hari ini sepertinya jika Pak Kalpian memberikan pendapatnya terlebih dahulu tentang observasi, refleksi yang telah Pak Kalpian laksanakan bersama Ibu Kepala Sekolah kepada Bapak ya. Oke, Pak Kalpian, silakan kepada Bapak. Pak Kalpian ceritakan kemarin waktu Oke, Pak terima Kalpian kasih buat observasi. kesempatan yang diberikan kepada saya. Waktu saya diobservasi, refleksi yang saya buat terkhusus karena kita adalah pendidikan agama Kristen. Kami itu hanya membuat suatu hal yang beda dengan kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Di mana kegiatan itu tidak bisa kita lakukan sempurna yang bisa kita lakukan pada saat observasi. Yang selama ini yang biasanya yang kita jumpa hanya dengan 1, 2, 3 orang, dan pada saat itu semua kita bisa bergabung karena itu semuanya berawal karena begitu pentingnya observasi yang akan dilaksanakan di dalam dunia pendidikan, terkhusus untuk SMP Negeri 11 yang saya adakan untuk untuk SMP Agama Kristen. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Kalpian. Jadi Pak Kalpian tadi mengatakan bahwa ketika diobservasi beliau berusaha menampilkan, menggali potensinya untuk menggunakan media yang berbeda daripada yang biasanya. Nah, yang tidak kalah menarik, Ibu Yulindra akan menceritakan refleksinya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakannya di kelas. Kepada Ibu Yulindra kami persilakan. Terima kasih. Baiklah Bu, kemarin waktu pas jadwal observasi kebetulan materi saya prakarya tentang pembuatan bel sederhana. Jadi pada saat itu sangat berbeda sekali karena biasanya di tahun sebelumnya, di semester sebelumnya observasi saya tuh hanya teori saja, tapi tahun ini bertepatan dengan praktek langsung dari materi tersebut. Alhamdulillah dari apa yang sudah dilaksanakan pada saat itu, ternyata refleksi yang saya dapat, anak sangat menikmati kalau kita langsung mengajarkan praktek dari teori yang kita ajarkan. Jadi anak sangat bergembira. Di satu sisi anak bisa menggunakan alat-alat teknik yang tak terpakai menjadi hidup. Jadi dari refleksi di tahun ini sungguh sangat bermanfaat sekali yang saya dapat Bapak, Ibu. Jadi sangat berbeda. Ternyata memang ada beberapa anak, mungkin mayoritas anak-anak memang suka dengan proyek dalam bentuk praktek. Mudah-mudahan cuman yang menjadi kendala di dalam praktek pembuatan bel itu mungkin perempuannya saja, karena istilahnya di sana kan teknik bermain dalam menggunakan alat elektronik gitu. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin refleksi di tahun depan akan menjadi lebih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Mas Sugi, sebelum lanjut refleksi, ada baiknya tadi kita melakukan umpan balik dari Pak Kalpian maupun Bundo, sehingga umpan balik ini masukan dari kawan-kawan apa yang sudah disampaikan. Silakan. Terima kasih Bu. Baik Bapak dan Ibu, tadi telah Bundo sampaikan bahwa beliau mengajar dalam pembelajaran yang barusan dilaksanakan. Beliau berhasil menarik minat anak, kemudian meningkatkan kompetensi anak dengan pembelajarannya yang berbasis
CTL. Apa Pak Isman? Contextual Teaching Learning. Iya, jadi yang nyata ya Pak Isman ya. Jadi memang kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan keadaan nyatanya. Jadi praktek membuat bel. Ya, membuat bel sederhana. Baik Bapak dan Ibu, telah 2 orang Bapak dan Ibu guru yang memberikan refleksinya terhadap pembelajaran. Nah, sekarang tiba giliran kita untuk memberikan feedback atau umpan balik terhadap refleksi yang telah diberikan oleh Pak Kalpian dan Bundo. Nah, adakah Bapak dan Ibu yang sudah bersiap-siap untuk memberikan umpan balik tersebut? Oke, Bu Silvi, terima kasih. Bu Silvi luar biasa. Terima kasih Ibu atas waktunya. Umpan balik berarti pendapat dari teman-teman untuk guru yang ya. Baiklah, untuk tadi yang disampaikan oleh Bu Iwindra dan juga Pak Kalpian, mungkin umpan baliknya dari yang saya tangkap di sini, untuk kegiatan tadi contohnya yang dilakukan oleh Bu Iwindra adalah praktek, ya, tentang praktek. Jadi katanya siswa di sini lebih antusias di praktek dibandingkan dengan materi. Dan kalau di bagian tadi Bu Iwindra mempraktekkan tentang membuat bel, berarti masalah listrik, dan itu lebih fokus ke yang lebih semangat itu yang bagian laki-laki. Nah, mungkin untuk yang bagian yang perempuannya ada dikasih materi yang agak bervariasi biar mereka juga lebih semangat. Mungkin entah itu hiasan, karena kan bagian Bu Iwindra juga prakarya yang suka membuat praktek-praktek ya, karya-karya. Mungkin untuk yang perempuannya bisa divariasikan, mungkin belnya itu harus yang lebih cantik biar mereka juga ikut semangat. Mungkin kalau dari saya itu saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Sivi. Mas, kita azan dulu sebentar, boleh ya? Yang berbasis praktek ya Bu ya. Kemudian ternyata dari kegiatan tersebut anak-anak yang berminat kebanyakan anak laki-laki. Nah, tentunya nanti akan disikapi oleh Bundo ke depannya ketika melakukan pembelajaran dengan materi yang serupa. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu silakan berikan feedbacknya untuk Pak Kalpian dan Ibu Iwindra. Oke, Bu Nopi, silakan kepada Ibu Nopi memberikan umpan baliknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak banyak yang mau disampaikan. Hasil refleksi dari Bu Iwindra dan Pak Kalpian, karena tadi Bu Iwindra sudah dikasih umpan balik sama Silvi. Mungkin saya memberikan umpan balik kepada Pak Kalpian. Mantap, beradilan ya Kak? Ya, biar adil. Jadi tadi Pak Kalpian tadi mengajarnya disatukan dalam satu kelas, satu jenjang itu disatukan semua, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi mungkin di sini apakah materinya sama atau memang berbeda dari tiap jenjang itu. Kalau sama ya mungkin bisa digabung, tapi kalau materinya berbeda ya sebaiknya itu tetap per jenjang, walaupun observasinya anaknya jumlahnya sedikit. Jadi mungkin kelas 7 ya kelas 7 saja, kelas 8 kelas 8 saja, kelas 9 kelas 9 saja. Mungkin itu saja Bu, sedikit umpan balik dari saya untuk Pak Kalpian. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ibu Novi memberikan refleksi feedback terhadap refleksi yang dilakukan oleh Pak Kalpian, yaitu tentang jumlah siswa yang sedikit ketika dilakukan observasi lalu digabungkan. Nah, menurut Bu Novi, jika materinya berbeda antar kelas itu sebaiknya dipisahkan walaupun jumlahnya sedikit.
Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita dengarkan umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baru 2 ya melakukan refleksi ya. Padahal kalau di ruangan kami itu panjang lebar kali tinggi ya Pak Eko ya. Nanti setelah ini habis pembelajaran gantian Pak Eko ya refleksinya ya. Cuman kita lakukan penguatan. Jadi yang Pak Kalpian sampaikan berupa refleksi tadi itu adalah kesadaran diri pada saat Pak Kalpian mengajar. Bu, kelas 7 2 orang, kelas 8 2 orang, kelas 9 4 orang ya, 1 orang. Nah, padahal ibu mau observasi gimana. Jadi itu usulan dari kepala sekolah karena saya mau jadi 1. Tapi kalau untuk jenjangnya banyak mungkin tidak ya. Itu untuk refleksinya. Yang perlu dikembangkan lagi adalah yang saya lihat dari refleksi Pak Kalpian. Pak Kalpian sudah menggunakan PowerPoint ya Pak. Kemudian menggunakan LKPD. Nah, ini jarang dilakukan. Karena yaitu awalnya muridnya 1 ya Pak Kalpian ngajarnya, terus menjadi muridnya cuma 2 ataupun ada yang 4. Pada saat dilakukan observasi, inovasi yang dilakukan Pak Kalpian, walaupun ini kategorinya kan saya biasa pakai infokus, tapi bagi seseorang ini menjadi sesuatu yang lebih karena sudah melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi umpan balik dan dukungannya adalah bagaimana Pak Kalpian ini bisa konsisten untuk melakukan hal tersebut. Pada saat itu kajian yang kemarin ya Pak Kalpian kajikan ya, ini loh nak apa sih kemarin Pak Kalpian tuh materi Pak Kalpian itu benar-benar Pak Kalpian coba perhatikan di situ. Kemudian Pak Kalpian juga mengembangkan anak disuruh explore dari link atau suruh cari di Google. Nah itu sebuah inovasi. Saya yakin dapat semua guru sudah melakukan hal tersebut. Kemudian Bu Yulindra juga, dan ternyata luar biasa Bu Silvi mampu memberi umpan balik. Gak terpikir ya Bun ya kalau perempuannya itu dikasih penugasan yang lain, berarti sudah berdiferensiasi. Ternyata Bu Silvi bisa memberi umpan balik. Tepuk tangan untuk Bu Silvi, walaupun terkaget tapi umpan baliknya matang, sama dengan Bu Novi. Jadi Bapak Ibu melakukan refleksi dan menyampaikan umpan balik itu murni untuk kemajuan kita. Di sini kita tidak ada mengejar, oh Pak kurangnya begini, oh Bu kurangnya begitu. Tetapi di sini menjadi, oh iya ya, kalau itu kena di saya, berarti apa yang kurang dari pembelajaran yang saya lakukan. Hasil dari pengembangan kompetensi. Nah Bapak Ibu kira-kira ini untuk pengembangan kompetensi versi yang Bundo atau yang Pak Kalpian itu kira-kira pengembangan kompetensi apa yang ingin ditingkatkan ya? Berpendapat silahkan. Baik Bapak Ibu, silahkan untuk berpendapat. Iya, kalau Bu Endang pasti sudah pasti, kalau disodorkan mic pasti banyak pendapatnya. Bagaimana kalau kita minta Bu Ika? Mari Bu Ika. Dibilang jangan gerak Kak. Begitulah Bu. Baik, terima kasih Pak Ugi, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Mungkin pengembangan kompetensi. Jadi Bundo kan punya kompetensi tadi anaknya sudah diajak praktek. Nah, umpan baliknya seperti itu. Kira-kira apa sih yang perlu dikembangkan kembali untuk peningkatan? Nah, seperti itu. oh, pengembangan Kompetensi. Iya. Dia lagi loading ya. Antara duduk sampai berdiri loading mikir. Apa ya kompetensi? Kalau menurut Ika sih ya Pak Bundo, mungkin karena Bundo sendiri sudah melihat ketertarikan anak-anak dalam belajar itu untuk membuat sesuatu, tidak terpaku pada materi aja. Mungkin nanti next time bisa dibuat lagi sesuatu yang sifatnya lebih universal, seperti kata Bu Silvi, bisa untuk menarik ketertarikan untuk yang perempuan dan juga untuk laki-laki. Ataupun bisa saja kalau misalnya satu item tapi berbeda untuk perempuan dan laki-lakinya begitu. Kalau untuk Pak Kalpian dari tadi kepengen ngomong juga sih. Mungkin gini ya Bu, mungkin keterbatasan Pak Kalpian karena jumlah siswa. Jadi kalau terbayang Ika sih alangkah baiknya kalau misalnya memang tapi susahnya mungkin di materi ya Bu. Mungkin kelas 7 beda dengan kelas 8, beda dengan kelas 9.
kalau untuk agama Kristen kan nggak tahu juga, cuma alangkah memang bagusnya kalau memang dikumpulkan, jadi lebih semangat dalam mengajarnya, dan anak-anak tersebut Ika yakin akan lebih semangat juga belajarnya karena banyak kawan. Begitu. Terima kasih, mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya Pak Alvin udah nak menjawab loh Mas. Nah, silakan Mas. Ya, dijawab Pak, itu masukan ya Pak. Gimana? Oke. Tadi kalau kita di agama Kristen, karena memang tadi saya katakan ada sesuatu hal yang berbeda dengan saya. Karena pada saat saya mengajar agama Kristen, membawakan anak kelas 7, 21 kelas, sehingga nampaknya kegiatan kami itu kayak model curhat aja Bu. Jadi setelah kita pakai di sistem yang sesungguhnya sesuai dengan kurikulum kita, pada saat itu saya pakai medianya memang saya ambil kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Namun materi itu pada saat yang saya berikan adalah materi kelas 7. Itu ya. Jadi konsep itu yang membuat saya bahagia, karena mereka bisa bersama-sama dengan saya dan mereka bisa saling bertukar pikiran antara kelas 9 dan kelas 7, kelas 8 itu bisa mereka memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang kita buat. Nah, jadi saya pada saat itu sangat berbahagia pada saat itu, dan saya mengatakan sungguh luar biasa hari ini bisa bersama-sama dengan mereka dan sembari mengingat akan yang mereka percaya sebagai Tuhan pencipta mereka. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kalpian. Luar biasa tanggapan dari Pak Kalpian. Dan Pak Kalpian mendapatkan masukan tadi ditambah dengan apa yang telah ia lakukan di kelas, ya, lebih matang lagi. Ibu silakan, ada apakah dilanjutkan kembali? Iya. Waktu kita tinggal 7 menit ya, Bapak Ibu. Izin di sini ada satu poin tentang perubahan. Boleh di next Pak Gary? Oke, nah ini poinnya. Bapak Ibu, refleksi itu perlu kita lakukan oleh siapa saja. Mungkin hari ini Bapak Ibu belum bisa bercerita karena pakai mic, tapi saya yakin dan percaya refleksi itu Bapak Ibu lakukan dengan teman. Ria, tadi kakak ngajar ini, budaknya kayak gini, ternyata tak bisa. Nah, itu salah satu contoh refleksi yang misalkan berupa curhatan ya Bun ya. Iya Bu, ternyata budak itu tuh bisa loh. Yuni kasih apa tuh yang pianika, ternyata anak itu suka main. Nah, itu menjadi sebuah refleksi dari pembelajaran kita yang kita tidak teringat, kita lakukan dan ternyata kita bisa. Dan itu pada saat kita sharing dengan teman, kawan itu memberi masukan, itu menjadi sesuatu yang oh iya bisalah nanti dicoba. Nah, di ujung akhirnya adalah setelah Bapak Ibu melakukan refleksi, adanya umpan balik, Bapak Ibu akan bisa melakukan perubahan praktik dan kualitas pembelajaran. Apa harapannya? Bapak Ibu bisa berpihak pada murid tadi. Oh, ternyata anak perempuan ini susah Bu bikin bel sederhana, yang tertarik laki-laki, yang perempuan suruh bikin prakarya yang lain lah. Nah, misalkan seperti itu sudah merupakan berpihak kepada murid. Kemudian itu juga salah satu contoh yang kreatif. Oh, Bapak Ibu guru nggak hanya soal bagaimana cara membuat bel sederhana, tapi langsung dipraktekkan. Praktek itu. Dan karena saya melihat sendiri Bapak Ibu, Bundo membawa hasil karya anak yang sederhana tapi berbunyi nyala gitu dengan anak-anak yang antusias. Diapain sampai ke kabelnya aja mereka antusias, belnya dan lain sebagainya. Kemudian di situ perlu adanya inovasi. Nah, dari refleksi tadilah, dari umpan balik itulah mungkin kita akan berpikir inovasi untuk kedepannya itu bagaimana. Nah, Bapak Ibu, adapun yang kita bahas hari ini tidak lain tidak bukan hanya menjadi evaluasi bagi diri kita, apakah pembelajaran kita ini sudah baik atau perlu kita tingkatkan kembali. Terakhir Mas Sugi, ada pantun kayaknya Giri ya.
iya. Tentu. Penutup. Pergi berlayar hingga ke seberang. Ewa. Sambil melihat ombak beralun. Belajar bersama sungguhlah terang, ilmu bertambah, kompetensi pun terhun. Nggak tahu ya Bu Ria itu kelanjutannya apa ya, saya salah ngopi. Yang kedua, percaya diri Bapak Ibu. Oke. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di atas dahan. Refleksi dan observasi kita hayati untuk jadi guru penuh kemajuan. Sebelum ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, saya minta satu orang melakukan refleksi, tapi itu khusus Mas Sugi. Silahkan Mas Sugi refleksikan kegiatan Kombel hari ini tentang kawan, tentang pembelajaran, dan tentang kegiatan observasi. Karena nggak pernah ditunjuk ya Bapak Ibu ya, adil ya. Silahkan Mas Sugi. Bapak dan Ibu, sebenarnya kan saya master of ceremony ya kalau MC ya kan. Oke, Bapak dan Ibu, baik. Jadi semakin kesini pembelajaran kita di Kombel ini semakin tampak hidup dan semakin tampak bermakna dan bermanfaat bagi kita. Yang pertama, kenapa? Karena banyak hal-hal yang sebelumnya kita anggap biasa, kita tidak tahu, akhirnya kita dapatkan dan kita dapat dilaksanakan di pembelajaran kita. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, saya tadi ingin bercerita bahwa yang Bapak dan Ibu lakukan selama mengajar di SMP Negeri 11 itu tidak sia-sia. Jadi Bapak dan Ibu, pengalaman saya beberapa bulan ini ke SMK Negeri 1, kemudian ke SMK Negeri 3, di situ rupanya banyak anak-anak kita. Nah, ketika observasi Ibu kepala sekolah, anak-anak kita itu tidak kalah dengan anak-anak yang sekolahnya berada di kota. Mereka aktif, mereka pintar, dan mereka itu kreatif. Termasuk anak kita yang Anas dan yang kecil Bu ya. Ya. Iya, kemarin pada tanggal 17 Oktober saya ke STM, saya berada di kelasnya. Mungkin bukan karena ada saya, mungkin karena sudah terbiasa. Si Repan itu dalam Repan, Bu. Irfan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Irfan yang pendiam itu dia bisa berdiskusi, bisa menyampaikan pendapat ya walaupun tidak lancar, tidak runtut, tapi dia berani. Sama juga dengan Anas yang pendiam itu bisa menjadi moderator. Nah, ternyata yang kita lakukan di sekolah ini tidak pernah sia-sia. Kita tidak memetik hasilnya sekarang, tapi kita memetik hasilnya mungkin beberapa tahun yang ke depan. Dan untuk kegiatan Kombel pada hari ini yang luar biasa adalah Bapak dan Ibu sudah melakukan yang seharusnya sebagai pendidik kita lakukan, yaitu berpihak kepada murid. Nah, untuk berpihak kepada murid di dalam kurikulum Merdeka kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan usaha kita yang berbagai macam. Dan kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Nur, saya belajar dari ketika saya menjadi video editor ya Bu ya, dari videonya Bu Ika dan videonya Bu Nur. Dari situ saya paham bahwa pembelajaran harus dimulai dari persepsi, ada motivasi, penilaiannya harus disebutkan dan lain sebagainya. Nah, di video yang sudah diupload di YouTube SMP Negeri 11, Bapak dan Ibu, itu bisa jadi rekomendasi saat kita mau mengambil penilaian, kita bisa lihat di situ karena di situ runtut dan sama persis apa yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Di situ ada pembelajaran sosial emosional ya berupa game, kemudian ice breaking dan lain sebagainya. Nah, untuk Kombel pada hari ini Ibu, kawan-kawan sangat antusias, tidak ada yang mengantuk, semuanya ingin mendengarkan. Dan satu hal yang sebenarnya Ibu harus tahu, ibu-ibu dan bapak-bapak ini sebenarnya ingin memberikan refleksi, ingin menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka. Sebenarnya tidak cukup kalau sampai jam 5, tapi apa daya Bapak dan Ibu kepala sekolah, orang rumah sudah menunggu ya Pak Ismail ya. Jadi akhirnya refleksi cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini sudah kami tutup ya Ibu ya. Jadi kegiatan observasi penilaian kinerja atau kegiatan Pombel hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sugi, Bu Yuni, mahasiswa dan Bapak Ibu guru semuanya yang hari ini jawab mic dan tak jawab mic semuanya sudah hadir sepenuhnya. Artinya jika kita melakukan ini kepada anak didik kita sebetulnya bisa. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Kegiatan kita akhiri. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Kita untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu mungkin perlu dukungan dari kepala sekolah, Bapak Ibu bisa menyampaikan. Misalkan, oh Ibu saya pengen punya itu loh, apa namanya itu, papan tulis yang bisa langsung ditulis di situ, papan tulis elektronik misalnya, untuk lebih menarik lagi pembelajaran. Boleh, nanti Ibu Kepala Sekolah kan nanti akan memikirkannya. Kan seperti itu ya Ibu Nur Faizah ya. Ibu. Ya, saya yakin dan percaya SMP Negeri 11 maju ke depan. Amin. Dengan luar biasa, insya Allah, amin. Terutama guru-gurunya jaga kekompakan, ya, solidaritas yang baik, ya, yang sudah senior membimbing juniornya, kemudian yang junior juga mungkin berbagi ilmunya seperti itu, ya. Terima kasih banyak ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng, ya. Saya rasa saya hanya itu saja. Insya Allah besok saya ke SMP 11. Ada permintaan?